Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita selalu panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah memberkahkan, memuliakan, menyelamatkan, menyehatkan kita semua. Barokah alhamdulillahirabbil alamin. Allah yang telah menguatkan iman Islam kita semua. Semoga iman Islam kita semua Allah kuatkan. Rahmat salam limpah curah baginda alam Kanjeng Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat syafaat baginda Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam silaturahmi, salam sejahtera untuk semua mitra. Semoga semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat pikiran, selalu sehat jiwa raga, selalu sehat pikiran, selalu sehat semuanya dan selalu sehat keuangan, rizki subur, berkah, rahayu, mulia, bidang rizkinya mitra, usahanya biar dilancarkan Allah Subhanahu wa taala. Di kali ini alhamdulillah di malam Jumat yang penuh berkah ini saya punya rutinitas jam 8 mitra. Ini di sini majelis menggelar tawasul, ibadah, sholawatan, tapi ini saya gelapin semua 3 jam mitra. Ini tawasulnya kalau bahasa ininya hadroh ataupun tawasul sama aja lah gitu, ngiriman doa gitu kan, dari kalangan para nabi, para rasul, para malaikat, para wali sampai ke bawah karhun-karhun kita ataupun leluhur-leluhur kita ya. Itu setiap malam Jumat punya rutinitas saya di sini gitu. Jadi setiap hari Kamis saya nerima tamu, jadi sekalian ibadah gitu mitra. Dari sini kita matikan lampu ini biar tujuannya biar khusyuk mitra gitu ya, biar khusyuk untuk beribadahnya gitu. Nah gitu mitra. Jadi di kali ini saya akan mengulas tentang tenaga dalam mitra. Tenaga dalam ataupun tenaga batin ya. Semua orang itu pasti bisa melaksanakan inti tenaga dalam ataupun tenaga batin. Semua orang pasti bisa lah, semua berbagai kalangan mitra gitu. Caranya gimana? Tahap awal permula ya sesudah kita sholat yang 5 waktu itu kita, ini bagi pemula ini jangan sampai salah paham gitu ya. Tapi bagi pemula juga ini ilmu sangat aheng, sangat luar biasa, sangat mantap kalau kita dipelajari. Itu untuk menghimpun tenaga dalam yang sangat dahsyat dan sangat tinggi gitu mitra. Jadi olah tenaga dalam dari mulai perut, tarik napas ya, simpen di dalam perut itu sekuatnya, semampunya. Keluar lewat mulut gitu kan mitra. Tarik lewat hidung, keluarkan lewat mulut, tarik lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Nah di situ ada hitungan bilangan, itu sekuatnya semampunya kita. Nah gitu, jangan kita memaksakan tidak mampu ataupun tidak kuat. Seumpama misalnya setiap kita sesudah sholat maghrib misalnya, kita mengalap ilmu tenaga batin, tarik nafas, sesudah wiridan, sesudah tawasul mitra, ini akhir sholat lah gitu, akhir wiridan gitu kan istilahnya. Itu sekuatnya aja. Jadi sekuatnya mau 3 kali boleh, mau 7 kali boleh gitu kan. Jangan terlalu banyak. Ini jangan terlalu banyak, yang penting rutinitas kita. Nah rutinitas kita, tenaga inti kita di dalam tubuh kita itu diolah. Jadi yang mati itu, yang menghimpun itu rutinitasnya mitra. Jadi rutinitas setiap kita melaksanakan sholat gitu. Sesudah beres semua pokoknya. Beres sholat, beres wiridan, beres sholawatan. Nah itu, ataupun kita punya waktu yang senggang, misalnya malam jam 12 malam misalnya. Biasanya malam jam 12 malam misalnya. Ya kita meditasi ataupun kita meresapi ataupun kita mendekatkan diri sama yang kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan banyak pikiran mitra itu. Jadi kalau menghimpun tenaga dalam itu harus ini bersih nih pikiran, jangan mikir sama hutang, jangan mikir istilahnya bermasalah gitu kan. Nanti kan di dalam hati kita sembari mengucap ya Allah ya Allah ya Allah, ataupun
kita yang sudah dijajahkan sama guru-guru kita itu boleh apapun kalamnya boleh itu ya, yang penting kita udah ada ijazah gitu. Nah saya juga di sini tidak mengijazahkan, cuman itu ngasih solusi, ngasih cara ya. Kalau pengen ijazah datang aja ke tempat, datang aja ke saya, datang aja ke Padepokan gitu kan. Sebab kalau ijazah itu di YouTube, kalau menurut saya kurang efektif, kurang mantap, kurang pas gitu mitra ya. Kalau ijazah itu langsung ke tempatnya, langsung ke gurunya, ataupun langsung kita bersilaturahmi. Jadi kita tata caranya itu harus istilahnya masuk di akal dan istilahnya masuk di pikiran kita gitu. Jadi jangan kita waduh tenaga dalam kita besar misalnya gitu kan, tapi ngalapnya itu nggak bakalan ada tenaga batin mitra. Sebab semuanya juga itu berdasarkan sekolah dari SD, SMP sampai senawi sampai sarjana kita gitu kan ya. Ya otomatis kita harus menghimpun, harus kita mengalap gitu kan, harus kita belajar intinya dari kecil dulu gitu kan. Jangan istilahnya sampai wah itu nggak bakalan bisa mitra. Terutama olahan tenaga batin itu didasari dengan keikhlasan hati ya, keikhlasan hati dan pikiran lurus ini. Hati kita lurus, hati kita terang benderang gitu kan ya, istilahnya hati kita lurus, pikiran kita terang benderang. Nah itulah kita tenaga dalam yang nyerap ke dalam tubuh kita itu mantap lah gitu, bagus lah gitu istilahnya. Ada juga ijazah di dalam pengalapan tenaga dalam ini di dalam air mitra. Ada di dalam air, direndam kita segini misalnya, itu harus ijazah langsung. Jangan sembarangan kita meditasi ataupun kita mendekatkan diri sama yang kuasa itu tanpa ijazah, tanpa bimbingan. Itu hasilnya tidak baik itu mitra, tidak baik. Jadi kita harus ijazahkan dan cara-caranya dan gimana tata caranya ya. Jangan salahkan guru kalau istilahnya ada apa-apa tanpa ijazah, ataupun lihat kita di YouTube gini hasilnya tidak maksimal. Nah itu kurangnya ijazah, kurangnya bersilaturahmi, kurangnya pengetahuan kita, itu awam ilmu gitu kan. Jadi lebih bagus datang aja ke tempatnya gitu mitra, datang aja ke tempatnya. Nah itu mesti kelas info itu untuk mengisi jamaah ini belum kumpul mitra. Kumpulnya jam 8 sampai beres jam 12 malam lah, beres itu semua. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.